Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya di Her TV, masih dalam segmen Herti Ikan. Nah, dan sekarang kita akan masih melanjutkan ikan siprin, 10 ikan siprin yang kita rencanakan untuk kita bahas di tahun ini. Dan ini yang ke berapa? Saya lupa. Ya pokoknya inilah. Iya, jadi ini dia ikannya. Ini adalah ikan impor. Ya, secara lokalitas ini adalah ikan yang berasal dari Myanmar, tepatnya Myanmar Tengah. Jadi bukan ikan asal Indonesia. Jadi bukan benter tentunya ya. Dari postur harusnya terlihat lah ini tidak seperti ikan water pintik 2 atau benter atau Barbodes binotatus. Jadi ini adalah Odessa Bab. Lah, kok Odessa Bab? Kan katanya dari Myanmar. Sebentar, kita jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah ini adalah ikan yang keenam dari pembahasan 10 siprin yang kita rencanakan di tahun ini. Jadi saya tidak benar-benar lupa ya. Dan yang kedua, ini adalah ikan yang disebut tadi ikan Odessa Bab atau nama alternatifnya adalah ikan Ruby Bab. Merupakan ikan yang cukup terkenal di kalangan pecinta ikan hias, terutama pecinta ikan hias dari Cyprinidae dan kelas Aquascape. Iya gak sih? Ya, pokoknya itulah. Merupakan ikan dengan ukuran kecil sampai sedang, cenderung kecil ya, dengan ukuran panjang maksimal mencapai 7 cm dan tinggi maksimal 4,5 cm-an atau mungkin bisa lebih, mungkin ya. Kemudian nama ilmiah dari ikan ini adalah Petia padamia. Hah? Petia? Yap, jadi ikan ini adalah saudara dekat, saudara satu genus dengan ikan barbir atau Rossi barb ya. Ikan yang juga pernah kita bahas di segmen ini di beberapa minggu ke belakang, sama-sama dari genus Petia, hanya saja dengan tampilan terutama bagian warnanya yang ya berbeda lah. Kemudian untuk penamaan, namanya adalah yang populer ya, Odessa Bab. Nah, kenapa kok disebut Odessa Bab ya? Padahal Odessa kan seperti yang kita tahu merupakan kota di Ukraina, yang mana kita tahu bahwa Ukraina bukanlah Myanmar tentunya dan sangat jauh dari Myanmar. Nah, alasan penamaan ini adalah karena ikan ini pertama kali katakanlah booming ya, naik namanya di kalangan penghobis itu di kota Odessa tersebut pada tahun 1970-an. Nah, pada saat itu tidak dijelaskan bahwa ikan ini sebenarnya berasal dari Myanmar. Jadi dikenallah bahwa dia itu adalah Odessa Bab, Bab yang dari Odessa gitu. Seperti itulah kira-kira. Dan memang pada saat itu data-data tentang ikan ini cenderung kurang, masih belum dijelaskan secara ilmiah dengan pasti ya. Bahkan masih sering tertukar dengan saudaranya satu genus juga yaitu Petia ticto atau Tictobab ya, yang memiliki penampakan yang hampir mirip sih, hanya saja dengan warna yang lebih tidak menarik lah atau tidak variatif. Nah, sementara untuk nama spesies Padamia sendiri itu berasal dari bahasa Burma yang berarti ruby. Yang karena itu juga kenapa nama alternatifnya adalah ruby barb. Nah, seperti itu. Dan ikan ini juga merupakan spesies yang dimorfisme seksual di mana penampilan dari jantan dan betinanya itu berbeda. Bisa dilihat secara kasat mata ya, tapi ini karena masih kecil jadi terlihat sama saja. Jadi mari kita gunakan alat peraga ya. Nah, ini adalah tampilan atau penampilan jantan yang sudah dewasa seperti ini. Kemudian untuk yang betinanya, nah seperti ini, terlihat jauh berbeda. Nah, dan kenapa disebut juga dengan nama ruby barb? Yaitu merujuk pada warna yang dimiliki oleh si jantannya yang berwarna merah ruby seperti itu kira-kira. Nah, kemudian untuk postur, nah bisa dilihat lah ya seperti ini posturnya. Tidak akan jauh berbeda antara yang masih kecil seperti ini dan yang dewasa. Tubuhnya tidak terlalu panjang dan agak melebar ke atas ya, sama seperti petia-petia lain, termasuk juga ikan barbir ya atau Rossi barb. Mirip-mirip seperti itulah karena memang satu genus ya. Merupakan ikan koloni atau ikan schooling ya yang bisa cukup damai baik dengan jenisnya ataupun dengan jenis lain. Ya termasuknya ikan ramah lah, bisa dipelihara secara komteng mungkin, jadi dicampur dengan jenis lain ataupun jenis ini saja. Tapi ya dengan jumlah yang cukup banyak ya lebih baik. Jadi mereka bergerombol gitu. Walaupun ya kadang mereka jahil juga sih, mengejar beberapa jenis ikan tertentu tapi tidak menyerang fatal sih. Nah, dan kemudian ini adalah tampak atas atau ya tampak bagian punggungnya. Tidak jauh berbeda dari pada umumnya sih, seperti itu. Cukup ramping, tidak menggembung ke pinggir seperti misalnya koki gitu.
dan terlihat tidak terlalu panjang memang sih. Kemudian untuk status konservasinya sendiri, IUCN memasukkan jenis ini ke dalam daftar spesies kekurangan data, jadi masih perlu banyak penelitian lagi tentang ikan ini secara khusus. Lalu untuk makanannya sendiri sebenarnya karena dia petia, dimungkinkan dia memakan tumbuhan air juga dan pakan hidup juga. Tapi untuk saat ini saya beri pakan kering, dia sangat lahap sih. Nah, dan seperti itu, semoga ada manfaatnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.